Tahu nggak sih lo, lebih dari 8,8 juta orang Indonesia terlibat judi online, termasuk anak di bawah umur. Judi online, judi online. Judi online. Judi online. Judi online. Masyarakat Indonesia bermain judi online. Bahkan ada sekitar 80.000 pemain judi online usianya di bawah 10 tahun. Sebanyak ribuan prajurit TNI terlibat dalam pusaran judi online. Dan lebih dari 97.000 anggota TNI Polri juga tercatat main judol. Edan kan? Dan yang lebih parahnya, perputaran duitnya itu kurang lebih sampai 900 triliun rupiah di tahun 2024 doang. Dan e-wallet juga jadi penampung uang judi online. Dampaknya bukan cuma soal duit sob. Kesehatan mental dari yang hampir gila sampai kasus bunuh diri juga ada dan mengancam korban judi online. Kenalin, gue Trias Ambari dan kalian lagi nonton segmen Apa Kata Gue. Tempat kita ngobrolin berbagai macam hal yang bikin pengen komentar. Kita bakal bahas fakta-fakta judi online yang jadi sebegitu mengerikannya. Keep listening karena isu ini penting buat masa depan kita. Indonesia disebut jadi negara yang punya banyak pemain judi online aktif. Dan menurut survei Drone Emprit, Indonesia bahkan menduduki peringkat pertama di susul Kamboja, Filipina, Myanmar, dan juga Rusia. Peringkatnya bikin miris memang tentu saja. Dan saking banyaknya pemain judol di Indonesia ini, perputaran duitnya aja mencapai 900 triliun rupiah di tahun 2024 doang. Pemain judi online juga mayoritas bahkan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dan dari 8,8 juta pemain judol, ada 97.000 anggota TNI Polri, 80.000 anak usia di bawah 10 tahun, dan 1,9 juta pegawai swasta. Dan banyak banget. Dan belum lama ini ya guys ya, Kementerian Komunikasi dan Digital juga nge-spill nih, kalau bank-bank besar dan e-wallet itu jadi saluran penampung dana aktivitas judi online. Artinya apa? Artinya mereka nampung duit bandar sob. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini kalau gue lihat ya, si concern banget ngeberantas judi online. Faktanya, Komdigi udah nangkep pegawainya yang terlibat mengamankan situs judi online. Dan saat video ini dibuat ya guys, ada sekitar 24 tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Nah, Komdigi juga udah ngeblokir 104.000 lebih situs judi online. Dan yang terbaru, Komdigi ini bakal ngawasin transaksi perbankan, dompet digital alias e-wallet kalian, dan sampai marketplace. Soalnya emang dampaknya ini nggak main-main. Memperburuk kondisi ekonomi, memicu tindakan kriminal, sampai data pribadi kalian tuh sebenarnya bisa banget kesebar kalau kalian main judol. Dan yang paling parahnya itu adalah ningkatin resiko bunuh diri. Masih ingat nggak kalian sama berita yang ini? Atau yang ini? Atau yang lainnya lagi? Sebelumnya Eni nekat menjual ginjalnya kepada pengguna jalan di Jalan Lukman Hakim. Untuk menarik perhatian masyarakat, janda 3 anak ini membentangkan spanduk bertuliskan jual ginjal. Banyak banget dampak negatif dari judi online ini dan rata-rata itu ngerusak. Bukan cuma dompet yang kena, tapi juga hubungan keluarga, bahkan sampai hilangnya nyawa. Dan kasus polwan bakar suami gara-gara judi online ini asli viral banget di mana-mana. Di sosial media, di media mainstream, semuanya ngeberitain soal polwan yang ngebakar suaminya ini. Pemicunya ternyata sang suami yang juga anggota polisi itu kecanduan judi online. Bayangin, dia baru dapat gaji ke-13 yang harusnya dikasih ke istrinya buat kebutuhan sehari-hari, buat ngasih makan anak dan istri. Ini malah duitnya habis buat main judol. Nafkah dipakai buat ngehancurin keluarga sendiri. Sampai-sampai logika dan tanggung jawab itu kayaknya hilang begitu aja. Dan sang istri yang harusnya didukung malah jadi ngerasa tertekan dan bertindak seperti orang kehilangan akal. Walaupun sebenarnya dalihnya dia tuh katanya cuma pengen ngegertak aja. Tapi hasilnya ya jadi begitu. Ini nyata
Dan kasus kayak gini ini mulai banyak banget terjadi di Indonesia. Gara-gara apa? Ya gara-gara judi online ini yang makin merajalela dan semuanya tuh kena dampaknya. Contohnya apa? Jadi kayak lo lagi main sosmed, ya lo lagi buka X atau Twitter, tiba-tiba lo terpapar sama iklan judi online ini. Dan semua kalangan tuh kayak sudah ngerasa, wah judi online tuh udah biasa ya karena iklannya banyak di mana-mana. Banyak banget deh pokoknya kasus akibat judi online ini dan jelas bikin ya pemerintah lagi-lagi harus bertindak lebih tegas lagi. Dan kalau gue lihat ya guys ya, sejak Kabinet Presiden Prabowo Subianto terbentuk, Kementerian Komunikasi dan Digital itu udah ngeblokir 380.000 situs terkait judol. Dan sebanyak 24 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawainya sendiri ini udah diamankan. Yang telah diamankan diduga adalah oknum dari Kementerian Komdigi. Menteri Komdigi Mutia Hafid juga terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait nih buat nindak tegas pegawai-pegawainya yang terlibat. Gak cuma itu, Komdigi juga mengirimkan sebanyak 651 permohonan pemblokiran rekening bank yang terlibat judi online. Nah, Komdigi menemukan bahwa bank-bank besar dan e-wallet ini jadi saluran penampung dana judi online. Rekening yang terindikasi diantaranya ada di artikel yang di sini nih. Fokus pemerintah sekarang nggak cuma di pemblokiran situsnya doang, tapi mulai ke ranah transaksinya. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya terakhirnya, 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Soalnya guys, kalau rekening bank atau e-wallet yang dipakai buat nampung duit judol itu ibaratnya tuh nadi utama operasional bandar judol. Sedangkan kalau situs-situsnya sendiri itu bagian dari tangan-tangan mereka ngumpulin duitnya lewat para pemain-pemain judol. Selain bahas transaksi duitnya nih, kasus judi online ini punya dampak besar banget ke kesehatan mental. Gara-gara banyak korban judi online yang kena mental, sekarang nih guys, RSCM itu juga nerima banyak banget pasien korban judol. RSCM sekarang tuh mencatat udah ada sekitar 172 pasien ngejalanin pengobatan akibat kecanduan judi online. Parah banget ya, canduan judi online ini. Dan faktanya angka ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2023 lalu. Pasien yang dirawat ada remaja usia 14 sampai 17 tahun, tapi kebanyakan diantaranya mereka tuh di usia produktif sekitar 18 sampai 35 tahun. Dan buat lo yang ngerasa lebay banget jir, judol aja sampai kena mental. Tunggu dulu. Ini bukan hal yang pantas banget buat dibercandain. Karena menurut psikiater, judi online itu masuk ke dalam kategori adiksi perilaku. Sama kayak lo nggak bisa berhenti main medsos, lo scrolling terus game online atau bahkan belanja online. Adiksi judi online ini terjadi karena adanya gangguan keseimbangan sistem saraf otak yang mengganggu pengendalian diri. That's why banyak banget nih yang ngelakuin hal di luar nalar gara-gara judol ini. Dan pengobatan medis buat adiksi judol ini harus dilakukan secara serius nih kata ahli. Nih lo lihat. Judi online itu bukan cuma soal permainan, tapi tentang masa depan generasi kita yang jadi taruhannya. Dan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini udah nunjukin komitmen tegas buat ngeberantas judi online ini. Mulai dari pemblokiran situs sampai menjaga transparansi transaksi keuangannya. Dan sekarang saatnya kita juga ambil bagian. Gimana caranya? Yang bisa lo lakuin yang pertama adalah laporin situsnya. Yang kedua, lo bisa nahan diri supaya lo nggak coba main judol. Dan ketiga, lo edukasi ke orang-orang terdekat lo soal dampak buruk judol ini yang benar-benar bisa bikin kesehatan mental terganggu. Nah, kalau ada yang udah terjerat, lo bisa bantu dan mungkin lo bisa ajak dia ke ahli supaya nggak adiksi lagi. Well, sekian dari gue, Trias Ambari, di segmen Apa Kata Gue.
Jangan lupa follow, share video ini buat teman-teman lo, saudara lo, keluarga lo, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga kita bisa ketemu di topik selanjutnya. Dan ingat, suara kita itu penting.